Hello, good morning everybody. Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat selalu. Kita hari ini akan bahas chapter ke-15 dan ke-16. Chapter ke-15 ini terdengar sangat sadis dan kejam sih. Jadi judulnya itu habisi musuh-musuh Anda sepenuhnya. Jangan memberikan mereka ruang gerak lebih. Jadi ada ceritanya Napoleon Bonaparte di sini. Terus ada ceritanya siapa lagi nih? Pemerintahan Romawi. Terus ada kolonial pemerintahan di eranya Mao Zedong. Pokoknya dia bicara kurang lebih habisi musuh-musuh Anda sepenuhnya. Jangan memberikan ruang tawar yang lebih. Karena dalam beberapa tulisannya di sini dia bicara secara tidak langsung negosiasi adalah ular yang akan menggerogoti kemenangan Anda. Jangan biarkan negosiasi itu menjadi pilihan untuk dalam memperoleh kemenangan lah. Bicaranya di sini begitu. Jadi dia bicara seperti ular yang berbisa. Sewaktu-waktu Anda lengah, dia ini akan mengancam keberlangsungan kekuasaan kawan-kawan ketika berhasil meraih kekuasaan. Karena di sini dia bilang secara realistis, jika Anda bersikap kejam terhadap musuh Anda selalu akan dalam posisi yang aman. Jika tidak dalam posisi ini, Anda akan selalu diteror dan dibayang-bayangi rasa penyesalan. Jadi ketika musuh ini sudah hancurkan atau hanguskan sepenuhnya. Jangan sampai ada ruang gerak lebih lah. Terus di sini ada sebuah gambaran seekor ular berbisa yang dapat dilindas di bawah kaki Anda, tetapi Anda biarkan hidup, dia akan bangkit dan menggigit Anda dengan bisa dalam dosis yang ganda atau dosis yang dua kali lipat. Oleh karena itu, luka yang ditimbulkan itu jangan sampai melebihi dosis ganda lah. Ini perkataannya Niccolo Machiavelli pada tahun 1469 sampai 1500 ke 527. Diplomat Italia yang terbuang dia itu, Niccolo Machiavelli. Jadi cukup kejam kalau dilihat di sini. Napoleon Bonaparte juga cerita di tahun 1769 sampai 1821. Untuk meraih kemenangan pamungkas, Anda harus kejam atau keji, sehingga tidak ada ruang bermanuver terhadap musuh-musuh Anda. Makanya kalau Don Corleone dalam film Mafia, dia itu bicara, aku beri tawaran kepada musuh-musuhku yang tidak bisa ditawar. Nah itu kan sangat tricky dan sangat penuh dengan siasat lah, memberikan tawaran kepada musuh yang gak bisa mereka tawar. Lalu di chapter ke-16 ini, manfaatkan ketidakhadiran Anda untuk meningkatkan penghormatan dan kehormatan. Jadi di chapter 16 ada ceritanya itu dari Napoleon juga. Terus ada penyair La Fontaine pada tahun 1621 sampai 1695.
Jadi ceritanya Napoleon ini dia berprasangka atau memiliki pikiran. Napoleon mengakui hukum ketidakhadiran, dan ketidakhadiran ini berkata, jika aku sering terlihat di teater, orang-orang akan berhenti menyadari kehadiranku. Saat ini dunia sedang dibanjiri oleh kehadiran melalui foto-foto yang muncul dan timbul. Jadi dia bilang nggak perlu terlalu sering muncul di media lah, sehingga membuat kehadirannya ini ketika sewaktu-waktu muncul sangat mengerikan, memberikan terobosan. Ini ada novelis juga dari J.D. Salinger and Thomas Picon telah menciptakan pengikut setia dengan mengetahui kapan waktunya untuk menghilang. Jadi poinnya secara tidak langsung jangan terlalu sering muncul di media lah, dengan alasan ya sering munculnya di media itu menghancurkan reputasi, karena orang-orang bosan gitu dilihat itu terus. Jadi ada sebuah gambaran di sini. Ceritanya itu matahari. Matahari hanya dapat diapresiasi dengan ketidakhadirannya. Semakin panjang hari hujan, semakin besar sinar matahari diidamkan. Namun ketika terlalu banyak hari ini terik sinar matahari akan membuat kewalahan. Belajarlah untuk menyembunyikan diri dan buatlah orang lain menuntut Anda agar kembali. Jadi ini di chapter-chapter sebelumnya ya berkesinambungan lah. Kurang lebih itu. Jadi ada cerita terakhir nih dari Baltasar Gracian di tahun 1601 sampai 1658. Gunakan ketidakhadiran untuk menciptakan rasa hormat dan harga diri. Ketika kehadiran mengurangi ketenaran, ketidakhadiran akan menambah ketenaran. Seseorang yang ketika hilang dianggap sebagai singa, ketika hadir menjadi sesuatu yang lumrah dan menggelikan. Bakat akan kehilangan kilaunya jika kita terlalu mengenalnya, karena kulit terluar dari pikiran lebih mudah terlihat dibandingkan inti dalamnya yang kaya. Bahkan orang jenius yang hebat pun dapat memanfaatkan rasa pensiunnya agar dapat menghormatinya, dan agar kerinduan yang timbul karena tidak kehadiran dapat membuatnya dipandang tinggi. Itu Baltasar Gracian. Mungkin itu untuk di chapter 15 dan chapter 16 yang bisa gue sampaikan secara singkat. Di chapter 17-nya gue males juga sih buat bahas. Cuma ini sangat jahat juga di hukum ke-17. Tapi mungkin itu aja lah, cukup 2 chapter hari ini di chapter 16, 15 dan 16. Kurang lebihnya mohon maaf dari gue. Jangan lupa ngopi. Hari ini gue bikin Papandayan hybrid wash metode V60. Gitu aja teman-teman. Kurang lebihnya gue pamit undur diri. Nun kolami wa ma yaskurun billahi bisa bilil haq fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.